Kita ada di sini di Indonesia. Virusnya ada di sini. Nggak bisa kita tolak. Kita nggak bisa merubah dunia, Bapak Ibu. Tapi kita bisa merubah cara pikir kita dalam menghadapi dunia ini. Oke, inilah dia judul kita, Healthy Lifestyle is the New Normal ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya itu Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tempat kuliah saya. Saya angkatan 94, selesai tahun 98, kemudian meneruskan koas 2000, saya jadi dokter. Sampai dengan 2007 saya murni jadi dokter, Bapak Ibu. Mengobati kerjanya. Tapi semenjak 2007 sampai sekarang, saya berusaha untuk mendalami satu kancah dari ilmu kedokteran juga, yaitu preventif dan promotif. Jadi sekarang kita sudah arahnya ke pencegahan nih, sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Ini adalah aktivitas saya yang pertama. Saya biasanya keliling Indonesia. Dari 2007 tersebut bertiga bersama Pak Palin dan Pak Asep Suhada. Saya juga siaran di radio. Bapak Ibu yang mau mendengarkan siaran saya tiap Sabtu pagi bisa lewat live streaming ya di kelight.id. Kita bicara tentang kesehatan di jam 9 sampai jam 10. Kemudian saya juga merupakan konsultan pengembangan bisnis. Ini produsen alat kesehatan. Dan saya menjadi pengembangan bisnis dan pengembangan produk mereka yang harus saya berikan masukan. Saya penulis buku pertama saya judulnya Sehat untuk Hebat. Ini kumpulan kasus medis yang sering ditanya orang di indramuhtadi.com. Saya bukukan jadi satu buku, sementara buku kedua saya judulnya Stres untuk Hebat. Saya mengajak pembaca untuk memaknai dan memanfaatkan stres mereka untuk menjadi hebat. Kita lihat sekarang dengan adanya COVID-19 dan di normal ini, sepertinya bertambah nih orang yang stres, sehingga kalau membaca buku ini bisa membawa stresnya supaya menjadi hebat. Baik, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang new normal, kita bicara healthy lifestyle is the new normal, berarti kita harus bicara dulu tentang healthy lifestyle itu sendiri. Apa itu? Healthy lifestyle ini adalah kebiasaan sejak kecil sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kehidupan sekarang, bila Anda maaf berat badannya berlebih, atau seandainya hipertensi, atau punya gula darah yang tinggi, dan seterusnya, apalagi kategori penyakit metabolisme, itu merupakan kebiasaan sejak kecil yang menjadi karakter dan gaya hidup. Dan inilah selalu yang looping. Karakter, gaya hidup, karakter, gaya hidup. Ketika kita masuk ke dalam era new normal ini, kita sudah tidak bisa lagi membawakannya seperti dulu. Karena kita harus, apa yang saya senang sebut sebagai merevolusi gaya hidup kita. Kalau kita bicara revolusi gaya hidup, kita bicara kata revolusi. Revolusi artinya merubah dari akar-akarnya. Tapi Bapak Ibu coba lihat di slide saya, di situ ada tulisan positif, healthy, and fun. Jadi revolusi gaya hidupnya harus positif, harus sehat, tapi juga harus fun. Disinilah kita masuk ke new healthy lifestyle is the new normal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk... Kapan ya corona ini selesai? Sudah 2 bulan nggak kerja. Tempat kerja terpaksa tutup. Mungkin ini tidak terjadi sama Bapak Ibu, tapi banyak terjadi di Mau cari pekerjaan lain juga sulit di masa seperti ini. Tapi kalau coba kembali aktivitas di luar, takut juga sih ketularan. Berapa lama lagi ya cuma bisa di rumah begini? Nggak ada penghasilan, tabungan juga menipis. Keresahan yang dialami oleh pekerja tadi mungkin juga dialami oleh kita semua. Kita semua ingin pandemi ini segera berakhir, tapi kita semua belum tahu kapan itu terjadi. Pandemi COVID-19 hanya akan berakhir ketika vaksin sudah ditemukan. Namun menemukan vaksin bukanlah pekerjaan singkat. Sampai saat itu terjadi, kita harus bertahan hidup. Kita harus berjuang menjaga kesehatan sekaligus kondisi ekonomi kita. Karena itu, banyak negara di dunia menerapkan skenario baru untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Skenario itu disebut New Normal atau tatanan hidup baru. Jadi ini semua dibuat Indonesia Bapak Ibu, termasuk negara yang menerapkan skenario tatanan hidup baru. Kondisi seperti ini untuk Sejak waktu awal, yang tidak sebentar, pemerintah tidak ingin terjebak dalam kita. kondisi pilihan buah si malakama
antara kesehatan atau ekonomi. Antara kesehatan atau ekonomi. Pemerintah ingin agar kesehatan terjamin dan ekonomi tetap berjalan juga. Pembatasan sosial bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi kita juga tidak ingin pandemi COVID-19 merenggut lebih banyak nyawa lagi karena orang-orang meninggal kelaparan. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama berjuang, menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama sekaligus memastikan bahwa pandemi ini tidak mematikan kehidupan ekonomi kita. Jadi kita harus Kita belajar bisa melakukan untuk hidup keduanya di timbangan beriringan. sekarang. Karena kita Bagaimana caranya adalah bangsa supaya yang tetap kreatif, sehat, yang tapi selalu kita bisa tidak mencari terkena jalan dampak keluar yang dari terlalu tekanan. Dan itulah mental bangsa pemenang. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal Tidak seperti bisa. dulu. Tidak bisa kita harus kembali ke tetap kondisi waspada. normal. Kita harus produktif dan aman. Bagi mereka yang memang bisa bekerja dari rumah, usahakan terus bekerja dari rumah. Dengan bantuan teknologi, kita bisa bekerja, berkarya, dan menjangkau dunia luar dari rumah. Bagi mereka yang memang harus bekerja di luar rumah, lindungi diri dengan melakukan protokol kesehatan. Memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan harus menjadi kebiasaan baru kita. Jangan kita menjadi lengah dengan kembali dibukanya tempat-tempat umum. Disiplin dalam melakukan pembatasan sosial dan protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan baru kita. Pemerintah juga akan memberlakukan tatanan hidup baru dengan sistematis dan terukur berdasarkan data dan sains. Sementara roda perekonomian kembali berjalan, kita bersama-sama saling melindungi dan berjuang menjaga kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu, ada sesuatu yang harus disampaikan di sini. Ini saya mendapat data yang bagus sekali yang kita sebut sebagai medical inflation, yang bahkan dibuat oleh Willis Towers Watson ini sebelum adanya COVID. Di Indonesia diprediksikan inflasi kesehatan ini di tahun ini ada di 9,8%. Sementara di dunia, kita lihat kemajuannya dari 2018, 19, dan 20, 6,5, 6,7, kemudian 6,8%. Kecenderungannya terus naik. Di Amerika memang stabil ya, tapi di negara lain, Latin Amerika, kemudian juga di benua Eropa, Middle East and Afrika, Asia Pasifik, tapi di Indonesia angkanya kok 9, 9,8, dan 11%. Berarti di sini ada suatu hal yang harus kita siasati, apalagi sekarang zamannya pandemi COVID-19. Lebih tinggi lagi dari angka yang saya sampaikan. Karena sekarang sudah terdapat medical trends baru nih. Belum apa-apa, Willis Towers Watson sudah menyampaikan bahwa penyakit pemegang klaim terbesar kini bergeser menjadi kencing manis, kardiovaskular, kanker, dan ada satu faktor nih, kejiwaan. Saya mengangkat topik ini sedikit di buku saya ya. Berawal dari stres di dalam kehidupan, apalagi sekarang kita ada di zaman new normal harus dengan penuh batasan aktivitas sehari-hari. Dalam 5 tahun prediksinya 27% si mental and behavioral conditions ini, kejiwaan ini akan naik ke kategori 3 besar. Apakah menggeser kencing manis, kardiovaskular atau kanker, kita lihat saja ke depannya nanti. Dan ini angkanya, diprediksikan kerugian ekonomi dunia 2011 sampai dengan 30 karena mental health ini diperkirakan sampai 16,3 triliun US dollar. Sementara di Asia Pasifik dan Timur Tengah, Afrika, perlahan tapi pasti termasuk Indonesia ya, ini terrefleksikan pada angka statistik medical inflation tadi Bapak Ibu. Nah karenanya healthcare ini sekarang juga mengalami evolusi. Dulu, ya saya katakan dulu ini berarti di versi 1.0 mungkin di tahun sebelum 80-an. Fokusnya pada rumah sakit Bapak Ibu. Jadi kita itu datang kepada pelayanan kesehatan itu ke rumah sakit. Apa kata dokter itu merupakan suatu yang benar. Dokter sebagai ultimate reference. Waktu itu belum ada dokter Google ya. Terus medical advertising. Ke rumah sakit ini, ke klinik ini. Itu yang kita hadapi waktu itu. Dan bukan integrated care saat itu. Masuk ke alam internet, kita katakan alam internet, di akhir 80, mungkin sampai dengan di awal abad 21, berarti di 2000-an awal, itu fokusnya pada dokter sekarang. Bukan pada rumah sakit lagi.
Orang mencarinya itu dokter. Dokter itu prakteknya di mana aja ya? Yang diburu dokternya, bukan rumah sakitnya lagi. Kemudian, dokter menjadi advisor masalah medis, bukan ultimate reference lagi. Karena sudah mulai itu ada informasi-informasi dari Google. Pasien datang ke dokter, dok saya baca di Google. Dok, kata ini, dok kata itu. Sekarang mungkin di WA group ada ini, di WA group ada itu. Nah, dokter menjadi advisor. Kemudian, sosialisasi dari pelayanan kesehatan dari mulut ke mulut. Datangnya, word of mouth. Dan udah mulai masuk ke accountable care kita. Tapi ini sudah kita lewati Bapak Ibu. Kita masuk ke sekarang yang ketiga nih. Di abad 21 berjalan, fokusnya sudah pada pasien. Tidak lagi pada rumah sakit, tidak lagi pada dokter, tapi pada pasien. Di mana sumber penjelasan medis tadi bergeser ke multi-source. Dari influencers and enablers. Seperti saya aktif di media sosial, di Instagram, Facebook, kemudian YouTube. Di situ menjadi masukan yang bisa dianggap signifikan. Karena sekarang bukan asal orang yang mengisi pada media-media tersebut, tapi memang dokternya sendiri. Orang yang memang berlatar belakang pendidikan dokter seperti saya. Dan sekarang semua keputusan ada pada pasien. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan layanan kesehatan, keputusannya tidak bisa lagi di dokter, tapi ada pada Bapak Ibu sendiri. Ini evolusinya, seiring dengan perkembangan teknologi. Sehingga sekarang masuknya sudah ke public integrated healthcare. Kalau kita bicara public integrated healthcare, kita bicara healthcare revolution versi 3.0 ini, jatuhnya sudah ke prevention atau pencegahan Bapak Ibu. Jadi sekarang orang entry-nya itu dari online. Apa yang kerasa, apa yang pusing, bukannya YouTube, bukannya Facebook, bukannya Google. Saya sakit kepala, masukin sakit kepala. Sakit kepalanya spesifik dengan demam, spesifik dengan nyeri leher, spesifik dengan sakit pinggang. Semuanya keluar. Jadi diagnosis sudah ditegakkan sama aplikasi sekarang. Baru akhirnya dia mencari pertolongan. Tapi kadang-kadang bukan ke dokter. Gimana yang mencegahnya? Beli obat aja sendiri. Ke lab pun sekarang sendiri. Setelah semuanya dapat masih kurang puas, baru ke dokter. Jadi dokter cuma mengasistens doang. Dokter hanya membantu saja. Akhirnya treatmentnya, sama berarti saya udah betul ya dok ya obatnya. Apa yang saya dapatkan infonya. Hanya memperkuat saja dokternya. Nah ini ya healthcare revolution versi 3.0. Karena sekarang arahnya ke prevention. Jadi udah patient-centric care sekarang. Yang kita butuhkan apa? Nomor satu, visi yang jelas ke masa depan. Baik dari sisi kita, pasien gitu ya, saya menganggapnya kita pasien. Baik dari financing dari healthcare system kita harus pintar mengatasi evolusi tadi. Dan senantiasa harus mendengarkan aspirasi dari pengguna. Tidak bisa ditinggalkan ini, karena kalau tidak, kalah bersaing sama yang lain. Memanfaatkan teknologi secara maksimal. Begitulah memang harusnya dengan healthcare revolution versi 3.0 ini. Sehingga masyarakat akan lebih mengerti pentingnya pencegahan dan promosi kesehatan. Disitulah masuknya saya, Bapak Ibu. Karena saya sekarang lebih mendalami ilmu kedokteran yang ke pencegahan dan prokes ini. Akhirnya, yang kita harapkan, mudah-mudahan datang adanya kemudahan pelonggaran dari pemerintah. Terutama kita harapkan apabila vaksin dari COVID-19 ini nanti ada. Mudah-mudahan dikasih gratis. Kalau tidak, diperkirakan sekali suntiknya 1 juta. Dan itu harus kita suntik 2-3 tahun sekali. Karena belajar dari SARS-CoV yang pertama, SARS coronavirus yang pertama, orang itu kalau sudah kena kebal hanya bertahan 2-3 tahun. Artinya setelah 3 tahun dia bisa kena lagi. Berarti kalau vaksin itu terjadi sama kekebalannya 2-3 tahun, setiap 3 tahun kita harus suntik bareng-bareng seluruh Indonesia. Kalau harganya 1 juta sekali suntik, lumayan kan? Jadi smart healthcare financing ini mutlak harus mengikuti perkembangan sekarang. Perkembangan new normal ini. Nah, saya tidak akan membahas jauh tentang apa yang harus dilakukan oleh institusi atau pemerintah apalagi. Sekarang saya fokus saja deh kepada Bapak Ibu. Hanya 3 yang kita tuntut. Dari video tadi Bapak Ibu bisa melihat. Yang 3 ini adalah yang pertama, physical distancing. Jadi kemana-mana kita bicara Bapak Ibu, sampai vaksinnya nanti didapatkan, sampai kita bisa melepas masker kita, sampai kita bebas lagi bersosialisasi tanpa ada batasan-batasan seperti sekarang. Hanya ada 3 pakem. Yang pertama, physical distancing. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang kedua, jangan nyentuh muka sebelum Anda yakin tangan Anda sudah bersih. Saya tadi sudah cuci tangan, masuk ke rumah, cuci tangan, bahkan cuci muka gitu ya. Cuci sekepala saya, takut ada yang nempel di rambut saya.
baru saya boleh pegang muka. Selama masih di kantor itu nggak boleh pegang muka sekarang. Karena tangannya bisa jadi menyentuh apa saja yang ada di kantor, disentuh sama orang yang jumlahnya lebih banyak pasti. Terus yang ketiga pakemnya menjalani gaya hidup sehat, beradaptasi dengan pandemi. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk bicara ini semua. Kita sekarang masuk ke physical distancing. Kalau kita bicara physical distancing, tidak ada gambar yang lebih baik menggambarkannya daripada yang ini. Bahkan nanti relasi antara teman, mungkin hubungan percintaan juga harus berjarak 2 meter. Jadi kasihan nih orang-orang sekarang ya. Bahkan salaman pun sudah harus pakai siku sekarang. Sudah nggak ada lagi namanya salaman tangan. Tos, high five, udah nggak bisa. Kenapa ini harus kita lakukan? Ini dia. Karena di tempat kerja, Bapak Ibu, bisa kan sekarang new normalnya itu ada berangkat ke kantor. Bisa juga 50%-nya ada di rumah. Ini yang harus diingat bagi Bapak Ibu yang harus masih bekerja. Sebelum saya keluarkan ini diagram piramidnya, yang paling atas itu yang paling efektif, yang paling bawah yang paling tidak efektif untuk menjauhi kita dari terpapar penyakit ini. Yang paling efektif itu ternyata physical distancing. Paling efektif. Jaga jarak. Kalau perlu tempel di punggung kita ya. Jaga jarak aman Anda. Seperti bumper stiker di truk atau di ambulan yang sedang ngebut. Nomor 2, engineering control. Baru di kantor, di tempat kerja, merancang bagaimana supaya lebih aman. Jalur naik turun tangga, kemudian mengontrol berapa orang yang bekerja, berapa orang yang tidak boleh bekerja, dan seterusnya. Baru adanya administrative control. Contoh misalnya, sekarang dari peraturan yang batuk pilek tidak boleh sama sekali ke kantor. Nah itu. Dan yang terakhir baru memakai peralatan kayak masker, sarung tangan, bahkan kalau pakai baju hazmat, itu yang least efektif. Yang most efektifnya tetap physical distancing. Nah, kalau kita bicara physical distancing, ini dia. Kita lihat ini video singkat ya. Ini orang rapat-rapat duduk atau berdekatan. Satu virusnya datang, itu semuanya akan kena dengan sangat mudahnya Bapak Ibu. Ini suatu simulasi yang baik sekali sering saya bawakan di webinar. Tapi gimana kalau kita physical distancing? Berjarakan duduknya atau posisinya. Maka tidak ada yang kena. Itu dia kalau kita bicara soal physical distancing. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa sih orang yang paling sedikit atau nggak pernah kita dengar orang kena COVID-19? Itu orang gila loh Bapak Ibu. Gila ya. Iya. Kenapa orang gila nggak kena COVID-19? Ya? Karena nggak ada yang mau deketin, Dok. Betul, karena mereka menerapkan physical distancing. Udah terbukti ya, bukan mereka lebih kuat dari kita, sama aja sama-sama manusia. Mungkinlah daya tahan tubuh dia lebih kuat sedikit dari kita karena terpapar sama elemen lebih banyak dari kita. Tapi intinya ada di physical distancing tadi. Jadi ini harus kita terapkan. Saya lihat tadi ada 130 yang sudah bergabung di sini ya. Semoga dimanapun Bapak Ibu berkarya, tolong terapkan physical distancing. Apabila di tempat tersebut belum, ingati pengelola untuk menerapkan physical distancing. Seperti yang ada di kantor di foto ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bekerja nih, new normal di tempat kerja. Kita kan duduk depan komputer terus sekarang akhirnya. Berbeda dari dengan dulu. Jadi ingat untuk berdiri, take a break, istirahat. Terutama untuk mata kita, ada peraturan 20, 20, 20. Setiap 20 menit melihat gadget, komputer, tablet, handphone, break selama 20 detik, melihat jarak 20 kaki. Selama 20 detik itu, lihat jarak yang lebih dari 6 meter gitu ya, minimal 20 kaki, minimal 20 detik, coba sekaligus dikedip-kedipkan matanya karena kita sering kedapatan jarang mengedip ketika menghadapi gadget. Berdiri karena siapa tahu jadi pegel-pegel karena kebanyakan duduk jadinya. Dengkul, pinggang, tulang punggung, sama leher nih biasanya yang ditanya sama rasa sakitnya. Kemudian karena physical distancing berjauhan sekarang duduknya, tidak bisa ngopi bareng. Apalagi yang di rumah, jangan lupa kita zamannya teknologi. Bikinlah chat group, berbagi canda ya. Ada cara lain kok untuk tetap terkoneksi sama teman. Bagi yang murni ada di rumah, ya, yang bekerja di rumah, ketika memang Anda jam kerja, kerja. Tapi ketika sudah jam kerjanya selesai, matiin tuh gadget Bapak Ibu. Di situ ada keluarga Anda dan ada me time. Saatnya kita untuk
menikmati me time. Apalagi sekarang istilahnya sudah mau digeser, bukannya Jadi apa, Dok? working from home atau school from home lagi. Ntar lagi kita didengar istilah ini, telework dan teleschool. Oke. Jadi telework dan teleschool sekarang zamannya. Itu yang pertama, physical distancing. Yang kedua, do not touch your face before washing your hands. Ini pakem yang kedua. Dan gunakanlah masker. Walaupun kita nggak sakit sekalipun, itu menekan kemungkinan penularan sampai 1,5%. Betul, masker lebih melindungi orang lain daripada melindungi orang pemakai dalam konteks yang memakai menutup kemungkinan dia menulari kalau seandainya dia OTG. Tapi apabila semua orang pakai, kita anggap semua orang sekarang OTG, makanya diwajibkan pakai masker sekarang, tidak seperti bulan Januari dulu. Karena akan menekan penularan sampai 1,5%. Kita bisa mengalahkan penyakit ini. Kata ID Jabar Fight COVID-19, hashtagnya pakailah masker atau nyesel katanya ya. Nah, nanti juga Bapak Ibu kalau ke supermarket akan melihat seperti ini. Kalau ke restoran akan melihat seperti ini. Semua orang sudah menjalani new normal. Yang tidak boleh lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah healthy lifestyle is the new normal. Intinya dari terakhir saya sampaikan di sini. Kita harus menjalani 5 pilar gaya hidup sehat ini, Bapak Ibu. 5 pilar gaya hidup sehat ini yang harus Bapak jalani, Ibu jalani. Yang pertama, diet sehat yang tidak berlebihan. Selalu ada yangnya ya. Yang kedua, aktivitas fisik olahraga yang rutin dan terukur. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan berkualitas. Keempat, stres terkontrol yang bisa dimanfaatkan. Dan kelima, menjalani kehidupan yang bahagia. Di dalam handout yang saya bagikan, ini saya jabarkan lengkap, tapi kalau di sini hanya gambar-gambar saja ya. Kita masuk ke yang pertama, diet sehat yang tidak berlebihan. Jadi, diet sehat itu bukan sekedar sehat Bapak Ibu, juga tidak berlebihan. Ada catatannya, sesuai dengan angka laboratorium masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan, walaupun umur sama, jenis kelamin sama, tapi angka laboratorium berbeda. Diet sehatnya bisa berbeda loh. Berlebihan itu artinya lebih dari yang dibutuhkan sesuai dengan individu masing-masing. Ingat, tidak memantang ya. Diet sehat itu tidak ada memantang. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dengar proyek program-program diet yang ada di internet, kalau kita bicara ke ahli gizi, semuanya pasti dipatahkan dengan teori kedokteran. Karbohidrat tetap kita harus makan. Dan kalau bisa karbohidrat kompleks, jadi lupakan yang manis-manis. Ini ada orang makan, nasinya nggak ada ya. Cuman sama lauk doang dan sayuran, tapi minumnya boba 1 gelas. Emang boba itu bukan karbohidrat. Dia memantang nasi tapi minum yang manis. Lebih salah. Malah nggak mengenyangkan, akhirnya makannya jadi lebih sering atau menderita karena laparnya, sakit mah jadinya. Jadi ingat, yang namanya karbohidrat itu yang manis juga karbohidrat. Mending ibu makan, bapak makan nasinya, tapi tidak berlebihan. Baca di handout-nya ya berapa batasannya. Tapi yang manisnya yang kita singkirkan. Begitu juga dengan mikronutrien yang lain harus dilengkapi. Ada protein di sana, bukan berarti mantang protein. Ada sayuran di sana, bukan berarti tidak boleh makan jenis sayuran tertentu. Kecuali dokter Anda sudah mengatakan, Bapak tidak boleh makan daging tertentu, Ibu tidak boleh makan sayur tertentu. Nah itu baru syarat dan ketentuannya berlaku bagi Anda. Jangan ajak teman-teman yang lain melakukan hal yang sama, karena bisa berbeda bagi mereka. Itu yang pertama. Karena memang jaga jarak itu mudah Bapak Ibu, yang sulit itu jaga timbangan ya. Baru yang kedua adalah kita aktivitas fisik, olahraga rutin dan terukur. Nah di sini terukurnya dengan ini nih Bapak Ibu. Jadi yang mengukur itu adalah denyut nadi kita. Jangan sampai olahraga itu melewati denyut nadi olahraga sehingga bisa cedera atau meninggal di tempat olahraga. Tapi senantiasa melewati denyut nadi olahraga sehingga kita lakukan sudah exercise, bukan aktivitas fisik biasa. Silahkan baca di handout-nya. Kemudian tidur pun ternyata harus berkualitas, bukan sekedar jumlah waktunya ternyata, tapi juga kualitasnya. Bagaimana cara melihatnya? Simpel saja. Kalau Anda sering terbangun di malam hari, berarti ada masalah, kualitas tidur Anda pasti jelek, segera ke dokter. Jadi tidur itu 6-8 jam harus tidak terjaga. Itu saja. Nah buktinya di siang hari saat Anda tidak begitu merasa tergoda dengan rasa mengantuknya, dan Anda merasa segar ketika bangun di pagi hari.
Kemudian yang keempat, stres itu harus bisa terkontrol dan dimanfaatkan. Selain saya bahas di buku saya, intinya begini. Cobalah kita melihat sesuatu itu dari semua aspeknya. Jangan dari sisi negatifnya saja. Lihatlah dari sisi positifnya. Maka kita akan merasa bahwa apa yang terjadi sekarang tidak sejelek apa yang kita kira, sehingga stres tersebut bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar semangat kita melewati dan mengatasi masalah stresnya tersebut. Dan yang kelima adalah hati itu harus senantiasa bahagia. Di handout saya jelaskan dengan endorfin, Bapak Ibu. Endorfin itu adalah hormon yang ada di tengah kepala kita yang bisa membuat kita bahagia ketika dia keluar. Ada 15 cara merangsangnya. 15 cara itu yang Bapak jalani ketika Bapak galau, Ibu stres, atau kerasa sangat tertekan dengan di rumah saja, atau bisnisnya sedang turun sekarang, dan seterusnya gara-gara new normal ini. Coba jalani 15 tips mengeluarkan hormon bahagia dari otak kita, sehingga dibanjiri hormon bahagia tubuh Bapak Ibu, hormon stres, adrenalin sama kortisolnya menjadi tertekan. So, are you ready for the new normal? The answer should be yes. Kita ada di sini di Indonesia, virusnya ada di sini, nggak bisa kita tolak. Kita nggak bisa merubah dunia Bapak Ibu, tapi kita bisa merubah cara pikir kita dalam menghadapi dunia ini. Jadi, mari kita lawan abnormality ini menjadi new normal. Dari yang secara singkat saya sampaikan tadi. Saya sangat mengundang Bapak Ibu untuk kontak saya lebih jauh. Silakan follow di Instagram saya. Dengan senang hati akan saya follow back. Kita bertukar gambar, bertukar quotes kesehatan tiap hari rutin. Ada Facebook saya juga di daerah Indramu tadi, cukup di like saja. Dan ada YouTube saya yang bisa Bapak Ibu lihat untuk melihat tips-tips kesehatan yang insya Allah tiap minggu ada yang saya upload ke sana. Diteruskan di indramuhtadi@gmail.com boleh ya, atau silahkan lihat semua datanya di indramuhtadi.com. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi.